Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi kita dalam program Kusapa, kunjungan, sharing, dan penggembalaan. Ini adalah satu upaya daripada Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu untuk berinovasi di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19 dalam rangka kita memperlengkapi jemaat dan seluruh pelayan khusus ataupun para simpatisan mengenai pemberitaan firman Tuhan yang sungguh kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Sebelum kita lanjut, kami mohon dukungan saudara-saudara untuk subscribe. Terima kasih. Dan secara khusus pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang membingkai percakapan kita terkait dengan pemberitaan firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-30. Temanya adalah duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sepintas judul ini adalah satu gambaran, satu kiasan tentang hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita sebagai warga gereja. Untuk ada di dalam kerajaan Allah dan tetap ada di dalam kerajaan Allah. Karena itu marilah kita ikuti bersama program ini dengan harapan akan menambah sukacita dan minat kita untuk membaca, merenungkan, dan memberlakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita buka acara ini dengan menyanyi berdoa. Kita menyanyi bersama-sama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang kebesar. Mari kita berdoa. Kami sujud di hadapan-Mu, karena Engkaulah Allah yang maha tinggi, Bapa pengasih dan penyayang dalam Yesus Kristus, yang telah memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia dan dunia ini. Kami selalu memerlukan Tuhan. Kami selalu membutuhkan petunjuk dan kekuatan daripada-Mu. Karena itu inilah kami yang datang mempersembahkan diri di hadapan-Mu, memohon kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami lewat program Kusapa. Kami akan menelaah isi pemberitaan Alkitab, tetapi juga mengkaji keadaan sosial di sekitar kami, di dalam rangka kami memaknai firman-Mu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami setiap hari. Engkau mengajarkan kami bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu Tuhan, sertailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hikmat-Mu kiranya Engkau karuniakan bagi kami,
sehingga kami benar-benar boleh menjadi alat pemberitaan firman-Mu bagi semua orang dimanapun berada. Dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan, kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, saat ini kita akan langsung saja memulaikan program ini dengan pembacaan Alkitab yang nantinya akan dibaca oleh Ibu Pendeta Delsi Mamonto Angkol. Lukas pasal 13 ayat 22 hingga ayat 30 dengan judul perikop, Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Terima kasih, demikianlah pembacaan Alkitab. Baik, sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang tema atau yang terkait dengan tema, bahwa tema kita sekarang ini berjudul Duduk Makan di Dalam Kerajaan Allah. Sekali lagi ini satu kiasan atau satu gambaran tentang kehidupan dalam kerajaan Allah, kehidupan dalam keselamatan. Karena itu penting sekali kita pada sesi awal ini dimintakan gambaran kita tentang apa itu keselamatan dan siapa yang diselamatkan. Karena itu silakan siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu. Pendeta Siska, silakan. Ya, kita tahu bersama bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Dan keselamatan seringkali digambarkan, keselamatan itu tidak hanya berbicara ketika nantinya orang Tuhan panggil, tapi juga berbicara tentang kehidupan sekarang ini. Nah, keselamatan sering juga digambarkan dengan
perjamuan dalam kerajaan Allah, ya. Duduk, makan dan minum. Tapi istilah makan dan minum ini menunjuk pada bagaimana orang pemberian diri, ya. Pemberian diri kita untuk tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi juga setia, taat, patuh terhadap apa yang diperintahkan Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi keselamatan adalah anugerah Allah. Itu konsep besar dalam Alkitab. Yang soal siapa sekarang yang diselamatkan? Keselamatan itu anugerah bagi semua, tetapi sekarang siapa yang diselamatkan? Silakan. Saya memahami tentang tema duduk makan di dalam kerajaan Allah itu tidak hanya bersifat metafora, tetapi suatu gambaran bahwa adanya perjamuan bersukacita di dalam kerajaan Allah. Siapa yang duduk dalam perjamuan sukacita dalam kerajaan Allah? Siapa yang duduk itu berarti menunjuk siapa yang mengambil bagian. Kalau tadi kita bicara bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang kita terima secara gratis, secara cuma-cuma karena Kristus yang mengorbankan diri, itu berarti bahwa siapa yang akan mengambil bagian dalam perjamuan pesta sukacita kerajaan Allah adalah mereka yang menerima dengan iman dan menyatakan dalam satu bentuk komitmen kepercayaannya kepada Kristus, tetapi tidak hanya sekedar memiliki iman atau komitmen, tetapi menunjukkan satu persekutuan terus-menerus bersama Kristus. Dialah yang boleh dikatakan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Saya setuju mengatakan seperti Pendeta Seska ungkapkan, tidak hanya pada konteks keakanan, hal yang akan terjadi kelak nanti, tetapi duduk makan di dalam kerajaan Allah juga terjadi di sini dan kini. Terjadi dalam kehidupan orang percaya saat ini. Baik. Jadi keselamatan itu perlu direspons. Ya. Dalam hal ini mau berpartisipasi duduk makan di dalam kerajaan Allah, ya, menunjuk kepada satu persekutuan. Ya. Nah, inilah juga yang perlu kita telusuri lebih jauh. Apa yang dimaksud dengan duduk makan dalam kerajaan Allah? Apa yang terjadi di saat makan ini? Apa yang dimaksud dengan duduk makan itu? Ya. Saya kira ini kan satu gambaran. Nah, ini perlu kita jelaskan, kita angkat supaya benar-benar kita mendapat gambaran yang lebih jelas tentang bahwa keselamatan itu perlu direspons, perlu pemberian diri, perlu partisipasi. Tapi setelah berpartisipasi, apa yang terjadi? Partisipasi seperti apa? Makasih. Silakan. Ya, satu gambaran yang hendak mau disampaikan di sini, keadaan
duduk makan di kerajaan Allah itu hendak mau menyampaikan itulah kehidupan yang diselamatkan. Artinya keselamatan itu setelah diperoleh. Jadi kondisi atau keadaan di mana sedang dalam perjamuan atau dalam duduk makan itu adalah kehidupan yang diselamatkan. Itu tuh gambaran keselamatan. Jadi bukan saja bicara suatu keadaan di mana ya pada umumnya orang kan namanya duduk makan di mana-mana bisa terjadi. Tapi apa yang mau disampaikan lewat firman ini, di dalamnya bukan cuma sekedar orang ada makan makanan atau ada sementara yang memenuhi itu orang rasa makan dan rasa mau minum dan sebagainya. Tapi di sini menunjukkan suatu hubungan atau relasi yang luar biasa ketika kita ada dalam kerajaan Allah. Duduk sehidangan. Bahwa siapapun kita ketika kita ada semeja, ini ceritanya ada semeja dengan Allah, dengan Kristus bersama-sama dengan kita. Berarti tidak ada lagi tuh perbedaan. Sebagaimana juga Yesus mau sampaikan bahwa orang Yahudi yang waktu itu merasa bahwa orang punya posisi yang berbeda dengan orang lain, orang selalu mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari orang lain, apalagi bicara tentang perjamuan, selalu mendapatkan posisi-posisi yang dihormati. Tapi pada akhirnya dalam hubungan perjamuan yang digambarkan dalam duduk makan ini, tidak ada batasan-batasan atau sekat-sekat yang membedakan kita bahwa ternyata siapapun kita dalam perjamuan ini kita ternyata dimuliakan Allah dalam kerajaan Allah ini. Artinya tidak ada mau posisi mau tunjuk mana tuh lebih tinggi, mana tuh lebih di bawah orang. Sementara realita yang terjadi, orang Yahudi selalu merasa orang lebih tinggi dari yang lain. Makasih. Baik, silakan. Ya. Kalau bicara saat makan ya, minum, saya ingat dulu ketika orang keluarga ya makan di biasa bilang kepala meja papa, orang tua, orang anak-anak. Di saat makan ada orang mendahulukan orang tua papa. Kemudian di saat makan ada banyak yang orang tua sampaikan. Ya, di saat sementara makan ada banyak nasihat-nasihat yang disampaikan kepada anak-anak demi kemajuan anak-anak. Jadi saya bisa gambarkan seperti itu bahwa duduk makan dan minum di sini menunjuk pada bagaimana orang memprioritaskan Tuhan itu. Kedengar-dengaran kita kepada terhadap nasihat, perintah, ya, aturan yang Tuhan sampaikan, tapi bukan cuma jadi pendengar, tapi mau melakukan apa yang Tuhan sampaikan itu dalam kehidupan kita. Makanya dibilang keselamatan tidak hanya berbicara di dunia yang akan datang, tapi juga di saat sekarang ini. Tanpa kesediaan diri untuk ikut apa tuh Tuhan mau. Oke, saya rasa belum kita dari apa yang saya inginkan dalam keadaan kita duduk makan itu apa sebetulnya yang terjadi. Menggambarkan bahwa orang yang diselamatkan itu duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ya. Ini tema kita kan. Jadi siapa yang diselamatkan, keselamatan itu sudah dianugerahkan gratiskan oleh Tuhan. Sekarang siapa yang merespons itu adalah mereka yang mau datang duduk makan di dalam kerajaan Allah. Tetapi bukan hanya sekedar duduk makan. Jadi duduk makan dalam kerajaan ini satu gambaran. Nah, apa yang terjadi sebetulnya di dalam saat duduk makan itu? Apa yang mau dimaksudkan? Ini perlu kita gali karena ini tema sangat abstrak, perlu
konkretkan. Jadi saya memahami tentang tema ini sebagai satu persoalan teologis. Persoalan teologis yang tidak hanya berusaha dipahami oleh persekutuan jemaat di zaman Lukas ketika menulis, tetapi juga dicoba dipahami untuk persekutuan gereja kita saat ini. Kita sementara duduk di sini dan kita membayangkan bahwa ketika kita duduk ada tuan dan nyonya rumah yang menjamu kita. Dan kita duduk sehidangan seperti ini, yang menjamu kita bukan orang sembarangan, yang memiliki kerajaan Allah. Dialah yang mengundang dan menawarkan kita untuk hadir di sini. Jadi kehadiran kita itu atas undangan sang pemilik pesta, dan kita menikmati satu hidangan yang berlimpah ruah, satu hidangan keberkatan. Karena itu kehadiran kita di sini adalah kehadiran atau pesta yang menyukacitakan. Jadi kalau kita menarik dari hal yang seperti ini, maka kita akan mendapati di sana bahwa duduk makan di dalam kerajaan Allah menunjukkan pada persekutuan orang percaya dengan Kristus yang adalah Raja yang memerintah dalam kerajaannya. Jadi persoalan teologis kita telah mendapatkan jawaban siapa itu berarti orang percaya, dan yang diselamatkan adalah mereka yang dipanggil, dipilih, tetapi sekaligus meresponi keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Ya, jadi segera saja mungkin kita simpulkan sebetulnya duduk itu menandakan kita ada dalam posisi yang sama. Kan? Duduk. Tapi itu juga menggambarkan satu keadaan kesantunan. Ya. Ketertiban. Duduk. Ya. Bukan makan sambil berdiri ya. Karena itu diambil gambaran tentang duduk makan. Di dalam artinya masuk. Ada satu ruangan yang khusus disediakan. Dan makan di sini sebetulnya tidak hanya sebagai gambaran material semata. Karena Yesus juga berfirman bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti atau makanan saja, tetapi dari firman. Karena itu duduk makan di dalam kerajaan Allah ini sebetulnya bagi saya mau menggambarkan satu kondisi kedudukan yang sama dari semua orang-orang yang menerima anugerah Allah, yang merespons panggilan Tuhan dan mau menerima makanan surgawi, yaitu firman Allah. Bahwa firman Allah itulah yang menjadi kebutuhan utama, bukan roti. Kalau melihat seperti itu tema ini, maka kita akan memiliki landasan teologis untuk menemukan bahwa memang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah ini, untuk duduk dan makan di dalam kerajaan Allah ini perlu usaha, perlu respons yang sungguh-sungguh, perlu partisipasi yang aktif. Saya kira itu tentang tema ini, tentang keselamatan, tentang siapa yang diselamatkan, orang yang mau masuk dan duduk dan mengambil bagian dalam kerajaan Allah itu. Dan sekarang kita beralih ke pokok yang berikut. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua tentang
teks atau perikop pembacaan kita dari Injil Lukas pasal 13 ayatnya yang ke 22 sampai 30 ini. Lembaga Alkitab memang memberi judul Siapa yang Diselamatkan. Silakan teman-teman untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran apa yang dapat kita jadikan bahan refleksi untuk jemaat dan semua pendengar subscriber dari program ini. Saya berpikir bahwa kita mulai dari satu pertanyaan. Dan pertanyaan ini dilontarkan dari seseorang, tidak disebutkan siapa, tetapi ada orang yang bertanya ketika Yesus mengajar. Dan pertanyaannya juga merupakan juga pertanyaan kita. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dari pertanyaan itu terkandung arti bahwa kalau ada sosok orang bertanya, Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Sedangkan kita memahami bahwa keselamatan adalah anugerah yang diterima secara cuma-cuma karena iman kepada Kristus. Itu berarti bahwa bagaimana hidup di dalam keselamatan itu sendiri. Atau hal-hal apakah yang harus dinampakkan oleh orang-orang yang telah diselamatkan. Karena itu jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang itu tidak hanya menjawab secara personal kepada orang yang bertanya dalam ayat 23, tetapi jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Artinya bahwa jawaban itu berlaku bagi banyak orang. Dan jawabannya adalah berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Jadi dengan tanda awas bahwa banyak orang akan berusaha. Jadi ada perbedaan antara berjuang dan berusaha. Berjuang adalah satu komitmen yang dinyatakan lewat tindakan terus-menerus. Berusaha bisa saja relatif. Yang penting so berusaha. Banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jadi saya melihat dalam tataran berpikir yang seperti ini. Ada perjuangan, tetapi perjuangan itu kendati dibuka ruang seluas-luasnya, tetapi berjuang itu ternyata harus melalui pintu yang sempit. Sempit dalam berarti sesak. Pintu yang sesak itu berarti adalah pintu yang tidak sembarang orang bisa masuk. Saya teringat pada satu pintu gereja Nativity di Bethlehem yang terkenal dengan Door of Humility, pintu kerendahan hati, yang dibangun pada zaman tentara salib. Orang yang akan masuk di gereja itu harus menunduk. Pintu itu tidak tinggi. Siapapun dia yang harus masuk harus menunduk, tanda dia merendahkan diri. Ada sedikit kemiripan dengan hal yang seperti itu. Jadi berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu berarti ada upaya yang kita lakukan. Artinya menunduk, merendahkan diri kepada Tuhan, melakukan kehendaknya. Karena tidak semua orang yang walaupun dia berusaha akan masuk kalau dia tidak terus-menerus hidup di dalam keselamatan. Silakan kalau ada tambahan. Ya,
menarik tentang pembacaan kita tadi, tentang pertanyaan Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan. Nah, sebelum menjawab ayat ini, kita perlu kembali ke konteks ya, kenapa sampai pertanyaan ini muncul. Ya, kita tahu bahwa Injil Lukas ini dalam pembacaan kita tadi, Yesus sementara berhadapan dengan kelompok yang memahami bahwa dorang pilihan Allah, ya, orang Yahudi. Nah, karena merasa dorang pilihan Allah berarti menganggap bahwa saudorang itu yang masuk dalam kerajaan Allah. Ya, menganggap bahwa karena mereka adalah bangsa pilihan Allah, yang lain tidak diselamatkan. Tapi ternyata pemahaman mereka berbeda dengan pemahaman Yesus. Keselamatan milik semua orang. Karena itu ayat selanjutnya ketika Yesus menjawab dalam ayat 24, Yesus sebenarnya bilang, jangan tanya siapa dan berapa yang mau masuk surga, tapi usahakanlah dirimu untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ya, mungkin itu yang mau disampaikan. Saya juga melihat di sini bagaimana Yesus digambarkan, dikatakan oleh penulis, dia berkeliling berjalan dari desa ke desa, kota ke kota. Artinya Yesus bertemu dengan semua kalangan, dan semua kalangan telah menerima pengajarannya. Dan pada akhirnya ada seorang yang bertanya, tetapi juga sedikit menyimpulkan. Dia sedikit punya asumsi bahwa masuk kerajaan itu tidak gampang. Sehingga sedikit sajakah? Kan? Dia punya asumsi cuma sedikit yang mau masuk. Tapi Yesus tidak berkata langsung oke, iya betul. Tapi jawaban Yesus kemudian menyampaikan bahwa memang masuk ke dalam kerajaan Allah untuk duduk makan itu perlu perjuangan, perlu pemberian diri, perlu kerja keras, perlu pengorbanan. Dan bahwa untuk masuk ke dalam ruang itu ada batas, ada waktu pintu rumah itu akan ditutup. Dan ketika sudah ditutup, sekalipun mengetuk dan mengetuk, sekali sudah ditutup tidak akan dibukakan lagi. Nah, siapa yang ditutup pintunya? Ini penting. Siapa yang diselamatkan tadi sudah terang so gambarkan. Siapa yang mengalami pintu ditutup? Dorang so minta tolong, bilang dorang so tahu ini itu ini macam-macam, tapi tetap enyahlah kamu dari hadapanku. Nah, ini mohon juga dieksplor, silakan. Iya, bahwa kita mengimani bahwa keselamatan itu dianugerahkan untuk semua orang percaya. Namun di sini persoalan yang kita dapati dalam pembacaan ini, bahwa ternyata orang selamat dituntut untuk berjuang. Berarti baik dalam konteks di situ, artinya tidak sekedar kau mau bilang karena so selamat, kau selamat itu cuma sekedar menjadi sesuatu yang tak tempel. Artinya apa yang mau bilang, menjadi apa cuma sekedar tanda bahwa kita orang yang sudah diselamat, yang sudah diselamatkan. Tapi pada akhirnya keselamatan itu tidak terlepas dari berjuang untuk pada akhirnya kita akan
masuk dalam pintu yang sesak itu. Karena ada orang berpikir, oh kita yakin kita selamat. Kita percaya sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa kita percaya kepada Kristus maka kita akan selamat. Tapi kalau sini dikatakan diumpamakan kepercayaan itu cuma sekedar baku dapa, duduk dan makan, itu kan yang dikatakan oleh orang-orang di situ bahwa kita yang hari-hari boleh dikatakan begitu. Coba baku dapa, loh. Ada makan dan minum sama-sama. Masa kau nyandak kenal? Loh. Padahalnya tuan rumah bilang, kita nyandak kenal pangana. Dan di situ dikatakan orang yang tidak dikenal, yang pada akhirnya tidak masuk dalam, karena pintu sudah tertutup, adalah orang-orang yang selalu makan firman. Nah, ini kan menggambarkan hubungan dan makan dan minum. Saja dengar-dengar firman, tapi tidak membawa perubahan dalam kehidupan. Masih saja melakukan kejahatan, masih saja hidup di dalam dosa, terus menerus hidup di dalam dosa. Bahwa ternyata firman tidak membawa kepada pertobatan. Nah, sehingga di sini pada akhirnya membedakan. Keselamatan itu sekali lagi benar, itu anugerah. Tanpa torang upaya, keselamatan itu torang terima. Tapi orang-orang yang selamat berarti orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang terus hidup di dalam kebenaran firman. Hidup kudus dan hidup memuliakan Allah sebagaimana gambaran duduk makan dalam kerajaan Allah. Berarti kehidupan itu terus menampakkan orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Kasih. Ya. Saya bisa tambahkan, ya, memang keselamatan adalah milik semua orang. Cuma yang persoalannya siapa yang mau diselamatkan, siapa yang pintu dibukakan, ya, siapa saja itu. Memang semua orang ingin diselamatkan. Tapi persoalannya di sini adalah apakah kita mampu untuk mengikuti apa tuh Tuhan mau. Sebab ada orang suka masuk surga, mari mau tanggalkan DP perhiasan-perhiasan yang ada dalam diri, kekayaan-kekayaan yang ada pada diri, ya. Sulit mau buang itu keangkuhan, itu kesombongan seperti itu, ya. Jadi menurut saya yang berhak, yang pintunya pasti dibukakan adalah orang yang menanggalkan segala perhiasan kekayaan yang ada pada diri, ya, dalam tanda kutip, ya. Artinya hidup dalam kerendahan hati. Itu yang saya jelaskan tentang mereka-mereka yang akan dibukakan pintu, ya, kemudian masuk dalam perjamuan, dalam kerajaan Allah. Seperti itu. Jadi agak penting di sini saya mau tunjukkan bahwa saya mendapat kesan seolah-olah kata-kata tentang jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu. Artinya ketika pintu sudah ditutup, ada yang terlambat. Biar orang ada berusaha tapi sebenarnya tidak berusaha dengan sungguh-sungguh. Pandang enteng. Nah, pandang enteng itu apa? Itu tuh orang bilang sombong. Ini. Nah, seolah-olah boleh kuah, gampang kuah. Tapi ketika memang waktu sudah tidak ada lagi, ya, yang ada nantinya dia bilang kurang kertak gigi, penyesalan. Nah, silakan Pendeta Delsi, mungkin ada tambahan sedikit. iya, artinya pintu yang tertutup ini mau menggambarkan bahwa pada akhirnya waktu itu akan habis, bahwa pintu itu akan tertutup untuk selama-lamanya. Ya. Sehingga orang yang selamat itu harus menyadari bahwa makanya keselamatan itu harus terus menerus, bukan cuma sekedar dalam jangka waktu tertentu. Orang yang selamat ketika
mau ada waktu baru ingat Tuhan, mungkin dalam keadaan susah baru ingat Tuhan. Tapi sebenarnya di sini pintu itu menggambarkan waktu, bahwa pada akhirnya waktu Tuhan itu akan selesai. Jadi biarlah sobat toki-toki di luar dengan mengatakan kita tuh waktu itu kita tuh yang setia Pak Tuhan, kita waktu itu dapat ibadah, kita tuh berdoa, kita tuh dapat puasa. Nah, yang dituntut itu secara terus menerus, bukan cuma dalam waktu-waktu tertentu. Karena waktu di mana pintu itu akan ditutup itu menyatakan bahwa ada Waktu saatnya sudah habis. di mana waktu itu sudah berakhir dan tidak bisa lagi untuk ada Tidak bisa tambahan, diulang. tidak bisa diubah, pintu sudah tidak bisa dibuka. Makasih. Pendeta Trace, silakan. Saya melihat yang pertama bicara tentang pintu yang sesak. Ini bukan pintu sembarang pintu. Pintu yang sesak, pintu yang kecil, pintu yang tidak bisa dimasuki semua orang. Gambaran pintu sesak itu bisa saja menyangkut bahwa pintu itu hanya dilalui oleh satu orang. Tidak harus satu keluarga sekalian masuk. Ini menggambarkan bahwa soal keselamatan itu soal pribadi. Respon terhadap keselamatan itu adalah respon pribadi kita dengan Tuhan. Kemudian yang kedua tentang pintu yang tertutup. Kalau pintu yang tertutup berarti ada pintu yang terbuka. Saat mana pintu yang dikatakan pintu terbuka? Saat Tuhan memberi ruang seluas-luasnya bagi kita untuk masuk. Karena itu perumpamaan tentang tuan rumah yang menutup pintu adalah perumpamaan tentang sebenarnya kemungkinan kepada setiap orang terbuka, tetapi pada satu saat pintu itu akan ditutup. Walaupun kita telah menggedor-gedor, telah berusaha, tetapi pintu itu tidak akan dibuka kembali. Tidak ada alasan, tidak ada dalih yang hendak mengatakan bahwa seperti Pendeta Delsi katakan, tidak ada yang menjamin ketika keterlambatan itu orang yang bikin sendiri. Tetapi lebih menunjuk kepada tertutupnya pintu itu karena perilaku manusia. Kekristenan bukan soal KTP, kekristenan bukan soal melayani, kekristenan bukan soal maksud saya bukan hanya soal kita menyebut diri seorang pelayan khusus, seorang pelayan Tuhan yang makan minum ada, tetapi kekristenan itu adalah kekristenan yang juga sifatnya implikatif. Ada perwujudan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Apa yang kita imani itu yang kita lakukan. Ketika iman tidak sejalan dengan perbuatan, kata Yakobus bilang, mati. Karena itu Paulus juga pernah menyampaikan kepada jemaat di Filipi 2, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Orang semua selamat. Tetapi kerjakanlah itu berarti harus terus menerus. Karena itu istilah yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah agonisomai. Apa artinya? Itu menunjuk pada bertanding, berjuang. Bertanding berarti berusaha semaksimal mungkin. Jadi itu yang saya pikir yang harus kita konkretkan lagi. Sebenarnya pintu sesak itu bisa dilalui, cuma yang membuat pintu itu tidak lagi dapat dilalui adalah dikembalikan kepada diri kita. Ya, gambaran tentang pintu sesak ini memang ada beberapa model. Ada yang disebut lubang jarum, yang diumpamakan Yesus lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang yang sombong, kan?
Ya orang kaya, tapi itu yang dimaksud betul kaya, tapi inilah kesombongan inilah yang membuat pintu itu tidak dapat dimasuki. Pintu itu membutuhkan sikap hidup yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti unta itu hanya bisa masuk ke gerbang kecil itu yang dimasuk lubang jarum. Ketika gerbang besar sudah ditutup, ketika dia mau menjongkok, unta itu harus merangkak melewati pintu itu. Ketika ada warga kota yang terlambat pulang, pintu gerbang sudah ditutup, dia hanya bisa lewat di pintu yang disebut lubang jarum. Yang dulu masuk adalah unta yang dia tumpangi. Unta sudah mengerti kalau mau masuk ke pintu itu harus merayap. Nah, orang kalau dia tidak merayap atau tidak menjongkokkan diri, dia gampang tatoki. Nah, seperti itulah. Pintu ini juga seperti itu. Perlu merendahkan diri, perlu membungkuk, perlu merayap. Dan tidak mudah bagi orang yang sudah begitu kuat dalam hal keyakinan untuk merendahkan dirinya ataupun merayap. Dalam hal ini yang disinggung keras oleh Yesus adalah kesombongan rohani orang-orang Yahudi, terutama para ulama Yahudi. Ya. Dorang ini yang sulit sekali mau duduk di dalam kerajaan Allah. Dorang terlalu banyak dengan argumen, banyak sekali alasan. Ya. Sebenarnya gambaran tentang alasan argumen yang dikemukakan kami sudah ini, gambaran seperti yang mau disampaikan sebagai argumentasi orang tokoh-tokoh agama ulama Yahudi ini, bahwa dorang juga sudah tahu tentang firman, ya kan? Tapi walaupun sudah tahu, tapi mereka bukanlah pelaku-pelaku yang benar. Sehingga enyahlah kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jadi buah-buah kejahatan itu seringkali bukan karena hati yang jahat, tapi hati yang sombong. Silakan kalau ada yang mau tambahkan. Iya, sehingga di sini pada akhirnya pintu yang sesak itu bukan berarti tidak bisa mau dilewati. Nah, sehingga persoalan ini sebenarnya kalau mau dari pertanyaan ini bukan mau bilang banyak atau sedikit yang mau diselamatkan, karena kalaupun banyak, walaupun satu-satu tetap bisa banyak yang melanggar Kang di pintu ini. Kita ingat kalau orang mau berangkat Kang bandara, orang kan tidak bisa kong seenaknya orang mau masuk, pasti orang mesti lewat pintu mau periksa dah. Ada yang mau lewat detektor. Detektor. Semua yang berlogam mesti dilepaskan. Ada sampai tuh capatu mesti mau buka, ikat pinggang mesti mau buka, jam tangan. Nah ini. Kecuali besi penyangga tulang. Itulah. Siapapun itu mau lewat situ, mesti mau buka menyandak buka baju. Toh? Artinya tidak ada pengecualian. Dari pintu bandara saja, orang dituntut untuk kerendahan hati merelakan bahwa orang mesti ikut DP aturan, apalagi mau masuk di pintu kerajaan Allah, kerajaan sorga. Iya. Jadi DP persoalan bukan sedikit atau banyak, karena kalaupun mau bilang banyak, Tuhan bilang, Tuhan siapkan tempat. Nyana mau takut, nyana mau dapat tanpa. Cuma DP persoalan memang mesti satu-satu. Orang nyana bisa mau panggil kawang-kawang, masuk maju, dan kita kok boleh mau ada DP koneksi nyanda.
tetap dituntut pertanggungjawaban masing-masing pribadi untuk melalui pintu itu. Yang taat, yang setia, dan yang menghormati Tuhan, orang percaya orang akan dapat melalui pintu yang sesak itu. Kapanpun orang nyana mau ragu, orang nyana takut, Tuhan semua tutup pintu. Iya. Karena Tuhan Ada tetap pintu buka kemurahan. Iya, makasih. Jadi saya tertarik dengan pendeta Delsi katakan ada detektor rohani, toh? Detektor rohani yang membuat kita diizinkan masuk dan detektor rohani yang membuat kita harus melepaskan sesuatu. Ketika kita tidak mau melepaskan sesuatu, maka tertutuplah pintu kemurahan untuk kita. Tetapi terbuka pintu yang lain. Pintu apa yang terbuka? Pintu di mana memang tidak dibahasakan kata neraka di sini, toh? Tetapi di mana ada kebinasan, ratap tangis dan gertak gigi. Jadi jangan orang cari pintu yang seperti itu, toh. Ujung-ujungnya bukan keselamatan, tetapi sekali lagi dikatakan ayat 27, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyalah di hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Dalam hidup ini ternyata melakukan kehendak Tuhan itu harga mati. Menghindari, menjauhkan diri dari kejahatan itu mutlak. Karena itulah yang menjadi detektor rohani kita. Ya, yang terakhir mungkin berikut mengenai siapa mereka yang tidak mau mengikuti pintu detektor itu. Ya. Sangat jelas sebetulnya yang dimaksudkan di sini adalah para ulama Yahudi, orang Saduki, orang Farisi, ya, yang memiliki kesombongan rohani begitu besar, selalu menganggap diri mereka istimewa. Ya. Tapi pada akhirnya, kenapa Yesus berkata ketika mereka melihat ada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi biar dorang adalah mengaku diri keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub, tidak jaminan bahwa mereka. Ya, no? Jadi jelas bahwa yang dimaksud, yang disasar oleh Yesus ini adalah perilaku kesombongan rohani yang dimiliki para ulama, tokoh-tokoh agama. Gitu? Mereka yang mengaku sangat rohani. Tapi inilah yang paling berbahaya. Malah disebut itu sebagai yang berbuat jahat, yang berbuat kejahatan. Ini kejahatan paling besar adalah kesombongan rohani. Menganggap diri paling benar, paling hebat, paling suci. Nah, ternyata gertak gigi dan ratap. Ketika mereka melihat orang-orang yang mereka jadikan sebagai founding father, peletak dasar iman mereka, ada di situ, dorang ada di luar. Kan? Ini satu kontradiksi, satu kontras gambaran kehidupan. Ya. Bisa terjadi, aduh kita pe oma de opa mama de papa ada di situ, mar kita nyanda. Gimana mau menangis sonimbo, biarnya percuma, menangis percuma biar lain. Kan? Padahal kita dah dengar mama dengan papa, oma de opa pe ajaran. Cuma sampai didengar. Iya. Yang dimaksud dengan Abraham, Ishak, Yakub sini kan nenek moyangnya DP dorang pe. Nah ini, jadi benar sekali kesombongan rohani ini juga berbahaya, bisa membuat orang sepandang enteng.
tentang waktu Tuhan itu. Ya. Nah ini juga sudah menyangkut teguran keras buat orang ini. Namun tak masuk di situ pendeta boleh rame-rame, kok gampang sekali tak masuk. Ya. Tapi yang sebetulnya diutamakan pada akhirnya akan jadi terakhir. Mereka menganggap yang utama ini orang-orang Yahudi, termasuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang mengaku mengklaim bagi umat perjanjian. Tapi kemudian mereka akan menjadi terakhir karena ternyata lebih banyak merespons adalah bangsa-bangsa lain. Ya, yang terakhir datang justru yang jadi terkemuka. Bisa artinya dimaksud sini yang lebih banyak, kan? Dan itulah torang. Kalau dihitung di muka bumi ini jumlah orang Yahudi dengan orang Kristen ya memang setorang itu dari barat, dari timur, dari utara dan selatan, semua bangsa. Sehingga keselamatan sini juga menyangkut hal yang universal atau sifatnya universal. Jadi orang juga orang Kristen jangan menganggap cuma orang yang mau diselamatkan. Mengklaim itu satu kesombongan. Dan bisa terjadi justru orang yang nanti terakhir. Itu terakhirnya nak dapat. Ya kan? Nah ini satu gambaran yang menarik tentang duduk makan duduk di makan dalam kerajaan Allah. Jadi duduk makan bukan cuma duduk kong bahaga atau melongo, tapi duduk makan berarti ada aktivitas, ada sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ada sesuatu yang dibutuhkan tubuh kita berikan. Itu tuh aktivitas yang terjadi waktu makan, duduk makan, gitu. Jadi ada sesuatu yang kita isi, ada sesuatu yang kita terima, itulah firman. Jadi duduk tidak hanya diam atau pasif, tapi duduk aktif. Itu tuh makan. Belum lagi gambaran makan bersama itu ada percakapan, ada keakraban, ada suasana Sukacita. Kekeluargaan kan. Kalau orang duduk makan itu tuh metafora Meal table sharing. Kalau masih ada lagi, kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Kalau saya yang pertama juga yang harus kita soroti bahwa keselamatan itu bukan dilihat dari silsilah atau garis keturunan. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian dan sebaliknya itu tidak menunjuk pada waktu. Tidak menunjuk pada dia datang lebih dahulu dan dia yang datang kemudian. Tetapi lebih menunjuk kepada status. Ketika orang merasa dia penting, dia merasa dianggap dia nomor satu, pada akhirnya dia akan menjadi yang terkebelakang. Artinya di dalam kerajaan sorga dibuka ruang seluas-luasnya bagi semua orang. Yang datang dari timur, barat, utara dan selatan. Dan kita semua mengambil bagian dalam pesta sukacita itu. Mungkin ada satu cerita yang menarik toh, di soal kerajaan surga dan neraka. Ada seorang bapak yang diantar ke kerajaan surga, dia melihat, aduh begitu indah kerajaan surga. Kemudian dia dibawa lagi ke neraka. Dia lihat, aduh banyak orang-orang artis-artis top, orang-orang yang terkenal. Kemudian tempatnya penuh kenikmatan, bahagia seperti itu. Dan ketika suatu saat dia dipanggil untuk memilih. Dan ketika dia membayangkan di neraka ternyata nyaman dan enak. Ada teman-teman, ada orang-orang top di sana. Maka dia memilih neraka. Dan ketika dia sampai di neraka, maka penghuni atau
penjaga neraka mengatakan bahwa apa? Masa iklan telah habis. Maka neraka kembali seperti semula, penuh ratap dan tangis. Jadi tawaran-tawaran dunia sesaat menggiurkan, menipu kita. Karena itu ada dikatakan tadi, penyesalan itu selalu datang di akhir. Karena itu tidak ada penyesalan yang datang di awal. Kalau di awal DP nama pendaftaran. Jadi sebelum terlambat, mari. Ketika Tuhan membuka ruang sukacita, pintu terbuka untuk kita, mari masuk. Duduk dalam pesta sukacita di dalam kerajaan Allah. Pada akhirnya harus kita katakan bahwa duduk makan dalam kerajaan Allah itu seperti kata pepatah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Karena itu dikatakan di sini duduk makan, bukan berdiri makan. Jadi sama rendahnya. Tidak ada sama tingginya, tapi yang diperhitungkan sama rendahnya. Kedudukan, itulah suasana hidup dalam kerajaan Allah. Kesetaraan, termasuk kerajaan Allah itu bisa kita hadirkan di ruang-ruang kehidupan, termasuk persekutuan gereja. Kan? Kalau semua merasa duduk sama rendah, tidak akan ada kertak gigi dan ratap tangis. Toh? Maka kalau ada semulai merasa lebih hebat, mulai yang lain semulai kertak gigi, semulai marah artinya, toh? Semulai jengkel, semulai hilang tuh rasa kebersamaan. Ya? Jadi itulah gambaran metafora tentang duduk makan dalam kerajaan Allah, lebih menunjuk kepada satu kebersamaan yang setara, sama-sama rendah, tidak ada yang lebih tinggi, atau tidak boleh ada yang merasa tinggi, merasa lebih tinggi dari yang lain. Terakhir ada 10-15 detik. Iya, saya mau tambahkan sini ya. Jadi intinya, Langsung, silakan. jadi intinya saya mau jelaskan di sini bahwa yang akan masuk dalam kerajaan Allah itu mereka yang terus berjuang dengan menyangkal diri dan merendahkan diri untuk ikut Tuhan. Kapan itu? Sekarang, bukan besok, lusa atau tahun depan, sekarang. Jadi itu kesempatan itu masih diberikan sekarang. Jadi selama masih ada Tuhan ada kasih hidup, ya pergunakan tuh kesempatan ini. Pintu masih terbuka lebar untuk kita kan. Nah, jangan tunggu kalau sudah tutup, ya sudah. Memang pintu lain mau terbuka untuk kita. Tapi di sana ada kertak gigi. Ya. Baik, demikianlah pembahasan kita tentang tema duduk makan dalam kerajaan Allah dengan perikop Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Semoga hal-hal yang telah kami sajikan dalam percakapan ini lepas dari kekurangan-kekurangannya, marilah kita senantiasa tidak cepat-cepat merasa dipuaskan atau dikenyangkan oleh firman Tuhan sehingga kita tidak memerlukannya lagi, tetapi kita selalu bersikap lapar dan haus tentang kebenaran-kebenaran firman sehingga kita selalu mau mencari kebenaran yang menuntun kita supaya dapat duduk dalam aktivitas makan, yaitu makan firman dalam kerajaan Allah. Baiklah, kita sudah dapat menyelesaikan sesi 3 terkait dengan pembahasan teks dan kajian sosial, baik konteks Alkitab maupun konteks kita.
dalam kekinian, maka sekarang kita akan mendengarkan beberapa kesimpulan, catatan-catatan penting terkait dengan tema kita, duduk makan dalam kerajaan Allah. Silakan. Tadi kita mengawali sesi ini dengan pertanyaan, siapakah yang akan diselamatkan? Dan menutup sesi ini, menutup seluruh rangkaian acara, ada pertanyaan yang sangat fundamental. Dan pertanyaan itu saya berharap bahwa jawabannya adalah motivasi untuk berjuang. Maukah kita duduk makan di dalam kerajaan Allah? Maukah kita duduk makan di dalam kerajaan Allah? Jawabannya pasti, saya mau, saya ingin. Kuncinya adalah berjuanglah melalui pintu yang sesat. Berjuanglah butuh komitmen, butuh usaha, pengorbanan yang terus-menerus. Dan semoga kita yang hari ini diperjumpakan akan terus berjumpa dalam pesta iman, pesta sukacita, di mana Kristus selalu mengundang kita untuk berada di dalam kerajaan-Nya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, itulah rangkaian program kita pada edisi kali ini. Kiranya semua ini bermanfaat bagi jemaat ataupun siapa saja yang terjangkau dengan program ini, untuk kiranya boleh menambah wawasan dan memberi inspirasi dalam kita memahami pemberitaan Alkitab. Dan sekarang mari kita akhiri dengan menyanyi dan berdoa. Bersama mari kita berdiri menutup acara ini. Kita lakukan bersama-sama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah menunjukkan, Engkau telah menyingkapkan rahasia tentang hal duduk makan dalam kerajaan Allah, yaitu saat mana kami mau merespons panggilan Tuhan, mau duduk mengambil bagian di meja Tuhan, dan mau makan, mau beraktivitas, mau berpartisipasi aktif dalam kerja pelayanan gerejamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman ini telah memperlengkapi kami untuk merawat dan menjaga keutuhan persekutuan gereja Tuhan di Gemim Betania Teling Tingkulu ini. Terima kasih untuk keterlibatan partisipasi daripada tim multimedia
jemaat, biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati sukacita dan kegembiraan, semakin membuat kehidupan mereka dipenuhi oleh kasih Tuhan, dan karena itu tak jemu-jemu mereka akan melakukan apa yang baik dan benar. Diberkatilah semua yang mengikuti program ini, bertambah-tambahlah kiranya iman dan pengharapan mereka, dan mereka mengerti bahwasanya hidup ini haruslah berjuang dengan sungguh-sungguh, haruslah penuh komitmen dan konsisten, dan senantiasa sedia memberi waktu, berkorban dalam berbagai hal demi melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami bersedia mengambil bagian duduk dalam kerajaan Allah, supaya kami menikmati sukacita, makan bukan saja dari roti, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.